Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku weton Jumat ya. Dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang interaksi ya. Interaksi dengan kodam. Interaksi dengan makhluk halus. Interaksi dengan sedulur bapak. Itu sebenarnya sama saja ya. Menggunakan bahasa-bahasa batin. Sama saja. Ya. Yang membedakan itu kodam, makhluk halus dan sedulur papat itu adalah tingkat energinya. Kalau sedulur papat itu lebih halus dari kodam dan makhluk halus. Kalau makhluk halus dan kodam sama teman-teman ya. Sama dalam artian itu secara komunitas sama ya. Kodam dan makhluk halus itu makhluknya sama. Nah, tapi kalau diklasifikasikan lagi, semakin makhluk halus itu memiliki energi yang tinggi atau kodam memiliki energi yang tinggi, itu akan semakin sulit untuk kita deteksi ya. Makanya tidak heran ya ketika terawangan seseorang itu beda-beda ya, karena itu ya, ketika kita nerawang, energi yang terawangnya itu lebih rendah dari kodam, maka tidak akan bisa kelihatan ya. Ataupun kalau kelihatan, bukan kelihatan yang sebenarnya. Jadi cirinya seperti itu. Jadi ketika seseorang katakanlah berinteraksi dengan makhluk halus, berinteraksi dengan kodam, berinteraksi dengan sedulur papat, maka dia ini harus menguasai yang namanya olah rasa, kemampuan membaca energi gitu ya. Kalau Anda memiliki kemampuan membaca energi, oh ini energinya makhluk halus, kodam, sedulur papat, itu tidak tertipu lagi. Ya, kebanyakan orang kan ingin mengaktifkan mata batin, ya. Ingin mengaktifkan indera keenam, mata ketiga dan sebagainya, menjalankan laku wirid, dzikir dan sebagainya. Biasanya itu bukan penglihatan asli ya, tapi penglihatan oleh kodam melalui perantara. Melihat melalui perantara kodam atau jin. Jin makhluk halus sama saja ya. Jadi misalkan saya mengamalkan amalan ajian Suket Kalanjana supaya mata batin saya ini bisa melihat dimensi lain misalnya. Maka ketika saya mengamalkan ajian Suket Kalanjana terus berhasil, itu bukan kemampuan saya sebenarnya, tapi kemampuan kodam dari Suket Kalanjana yang saya tirakati ya. Sehingga saya ini memiliki kemampuan ya. Sehingga saya ini memiliki kemampuan untuk ya, melihat gaib. Tapi penglihatan yang saya lihat itu bukan penglihatan saya, melainkan penglihatan kodam dari ajian Suket Kalanjana. Paham ya? Jadi yang paling afdol itu adalah bagaimana kita itu melatih sendiri ya, melatih kemampuan pancer kita bisa membaca dimensi energi. Jadi kita latih ya, latihannya bisa wirid juga ya. Tapi saya sarankan latihannya itu adalah puasa ya. Kalau Anda ingin lebih tajam ya, lebih tajam ketika melihat sesuatu energi, gunakan jalan puasa ya. Ketika Anda menggunakan jalan puasa ya pasti tajam. Loh ya, pasti tajam. Silakan kalau tidak percaya dicoba. Anda sering puasa, Anda puasa 1 tahun ya. Puasa Nabi Daud 1 tahun ya, pasti terbuka mata batin Anda ya, pasti mampu berinteraksi dengan dimensi lain. Kenapa? Anda melatihnya ya. Atau Anda katakanlah puasa mutih 1 minggu ya, berat loh ya. Puasa mutih 1 minggu itu berat, karena puasanya jam 5 sore sampai jam 5 sore hari berikutnya. Makanya cuma nasi putih, air putih tok wis, kanok titik koma empal ya, gula, uyah, kerupuk putih, tidak ada. Nasi putih, air putih selama 24 jam. Makanya cuma sekali, dilakukan selama 7 hari. Maka
batin Anda pasti terbuka, mata batin Anda pasti tajam. Tidak percaya, silakan dicoba. Jadi ilmu-ilmu semacam ini tidak akan bisa Anda miliki kalau tidak nyoba gitu ya. Nah, kembali ke kaitannya dengan interaksi ya, interaksi gaib. Interaksi gaib, yang namanya gaib, makhluk gaib, ini kan makhluk energi. Jadi kalau teman-teman ya ingin bisa berinteraksi ya dengan makhluk gaib, maka Anda harus bisa berinteraksi dengan batin Anda ya. Loh ya, harus menggunakan dimensi batin. Nggak bisa Anda katakanlah energi ini makhluk halus, kodam ya, seluruh papat Anda gunakan dimensi jasad Anda. Nggak iso ya, harus dilatih ya. Jadi ketika Anda katakanlah melatih dengan wirid ya, puasa, itu kan sebenarnya Anda melatih untuk masuk ke dalam dimensi energi, dimensinya makhluk halus. Anda meditasi itu masuk dimensinya makhluk halus. Makanya tidak heran ya ketika seseorang ini sering zikir ya, sering wirid ya, maka dia ini akan memiliki kemampuan mata batinnya terbuka tanpa dia itu sadari. Loh iya teman-teman, biasanya nanti Anda akan melihat, loh apakah yang saya lihat ini adalah apakah yang saya lihat ini adalah halusinasi ya. Kalau Anda katakanlah terbiasa wirid, zikir, meditasi, Anda sering melihat penampakan, itu bukan halusinasi lah, itulah makhluk halus ya. Bisa kodam, bisa jin ya, bisa sedulur papat ya. Tergantung wilayah mana ya, tergantung makhluk apa yang Anda lihat. Tapi basicnya interaksi dengan makhluk halus, interaksi dengan kodam, sedulur papat itu adalah melatih diri kita untuk masuk ke dalam frekuensi energi ya, frekuensi energi ya. Kalau kita menggunakan teknologi ya seperti seismograf ya, alat pencatat gempa itu kan ada seret ya, dari getaran energi membentuk grafik. Konsepnya seperti itu. Konsep mata batin itu seperti itu. Dari tangkapan energi Anda rasakan melalui proses alam semesta ya, jalur energi ini kan alam semesta. Terus Anda olah di dalam batin, maka akan kelihatan makhluknya ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan ya materi kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan, kita akan kupas lebih dalam di video-video selanjutnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu.